Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi tentang teknik pengujian reliabilitas instrumen penilaian hasil belajar. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Syahril Rahyan, yang kedua Retno Ainun Widya Fitri, yang ketiga Sasa Bila Rizka Amalia, dan yang keempat Siti Rofiatul Laila. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan pertama yakni mengenai tentang reliabilitas. Reliabilitas adalah keakuratan dan ketetapan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Berdasarkan bahasa, reliabilitas berasal dari kata reliability yang terdiri dari kata really dan ability yang artinya sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, yakni selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Beberapa pengertian dan definisi reliabilitas dari beberapa sumber buku. Menurut Sujana, reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajekan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Yang kedua, menurut Mehrens dan Lehman, reliabilitas merupakan derajat keajekan di antara dua buah hasil pengukuran pada objek yang sama. Menurut Ribel, reliabilitas adalah syarat-syarat yang digunakan untuk menggambarkan salah satu sifat yang paling signifikan dari satu nilai uji dengan cara yang konsisten. Sedangkan menurut Subriyata, reliabilitas adalah alat ukur yang menunjukkan kepada sejauh mana perbedaan skor perolehan mencerminkan perbedaan atribut yang sebenarnya. Koefisien reliabilitas mengindikasikan adanya stabilitas skor yang didapatkan oleh individu yang merefleksikan adanya proses prosedur skor. Skor disebut stabil bila skor yang didapat pada suatu waktu dan pada waktu yang lain hasilnya relatif sama. Selanjutnya yakni karakteristik reliabilitas. Sebuah tes dianggap memiliki reliabilitas yang baik apabila memiliki karakteristik sebagai berikut, yakni yang pertama, reliabilitas merupakan milik dari suatu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Yang kedua, suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda, namun menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Yang ketiga, reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Selanjutnya, yakni pengukuran reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen memiliki beberapa metode. Metode yang pertama yakni metode tes ulang atau test retest estimate reliability, yakni uji reliabilitas dengan metode tes ulang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran dapat diandalkan. Uji ini dilakukan sebanyak dua kali, yakni pengukuran pertama dan ulangnya. Kedua, pengukuran dapat dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Dalam hal ini perlu diatur bahwa proses pengukuran kedua, keadaan yang diukur itu harus benar-benar sama. Selanjutnya, hasil pengukuran yang pertama dan yang kedua dikorelasikan dan hasilnya menunjukkan reliabilitas dari tes ini. Yang kedua yakni metode bentuk paralel atau ekuivalen. Tes paralel atau tes ekuivalen adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan, tetapi butir-butir soalnya itu berbeda. Dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan parallel forms. Penguji reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya ada dua. Yang ketiga yakni metode gabungan.
Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada penguji kedua dan selanjutnya dikorelasikan silang. Jika dengan dua kali pengujian dalam waktu yang berbeda, maka akan dapat dianalisis ke-6 koefisien reliabilitas. Yang selanjutnya yaitu koefisiensi stabilitas atau kemantapan. Koefisiensi stabilitas atau coefficient of stability adalah reliabilitas yang diperoleh dengan cara uji coba ulang atau tes retest, yaitu dengan memberikan ujian dengan suatu soal kepada sekelompok individu, kemudian mengujikan kembali soal tersebut pada kelompok yang sama pada waktu yang berbeda. Nah, besarnya reliabilitas dihitung dengan mencari produk momen antara skor hasil uji pertama dengan skor hasil uji kedua. Nah, metode pengujian reliabilitas stabilitas yang paling umum dipakai adalah metode pengujian tes retest atau pengujian tes kembali. Nah, metode ini menggunakan ukuran atau tes yang sama untuk variabel tertentu pada suatu pengukuran yang diulang pada saat yang lain. Nah, cara lain untuk menunjukkan reliabilitas stabilitas bila kita menggunakan survei adalah memasukkan pertanyaan yang sama di dua bagian yang berbeda dari kuesioner atau wawancara. Misalnya, yaitu dengan mengecek reliabilitas tes retest dalam satu kuesioner dengan mengulang pertanyaan tertentu di bagian-bagian yang berbeda dari kuesioner yang panjang. Kesulitan terbesar untuk menunjukkan reliabilitas stabilitas adalah membuat asumsi bahwa sifat atau variabel yang akan diukur memang benar-benar bersifat stabil sepanjang waktu. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan instrumen tes yang sama dua kali pada sejumlah subjek yang sama dengan alat ukur yang sama pada rentangan waktu yang berbeda atau metode tes ulang. Nah, skor yang didapat pada pengujian pertama dan kedua dikorelasikan untuk dilihat koefisien korelasinya. Hasil penghimpunan disebut koefisiensi stabilitas. Yang selanjutnya yaitu koefisien ekuivalensi. Ada 3 tahap. Yang pertama, diperoleh dengan metode tes paralel. Yang kedua, dalam metode ini, dua buah tes yang paralel atau mempunyai bobot yang sama diberikan kepada kelompok siswa yang sama dengan jeda waktu yang tidak lama. Nah, yang ketiga, kedua tes tersebut dinyatakan paralel karena dibuat berdasarkan kisi-kisi yang sama, akan tetapi butir soalnya berbeda, meskipun untuk mengukur unsur yang sama. Kemudian hasil tersebut dihitung koefisien korelasinya. Materi selanjutnya yaitu metode bentuk paralel atau ekuivalen. Ekuivalen atau bisa disebut dengan reliabilitas seimbang adalah salah satu jenis reliabilitas yang mana reliabilitas seimbang ini menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Definisi konseptual yang dipakai sama tetapi dengan satu atau lebih indikator yang berbeda. Batasan-batasan operasional, perdataan pengumpulan data, dan pengamat-pengamat untuk menguji reliabilitas dengan menggunakan ukuran ekuivalen pada waktu yang sama. Bisa menempuh beberapa bentuk. Bentuk yang paling umum disebut bentuk belah tengah. Langkah-langkah yang ditempuh pada pembuktian reliabilitas dengan cara ekuivalen. Yang pertama, menyiapkan dua instrumen yang paralel. Yang kedua, menentukan subjek untuk penguji cobaan instrumen. Yang ketiga, melaksanakan pengukuran dengan mengadministrasikan instrumen tersebut. Yang keempat, melakukan penyekoran pada setiap jawaban responden terhadap kedua perangkat tersebut.
Yang kelima, menghitung koefisien korelasi dan dari skor kedua perangkat tersebut. Selanjutnya adalah konsistensi internal. Adalah suatu tes yang dilakukan dengan menggunakan satu bentuk tes yang dikenakan hanya sekali saja pada sekelompok subjek. Pendekatan reliabilitas konsistensi internal bertujuan melihat konsistensi antar item atau antar bagian dalam tes itu sendiri. Untuk itu, setelah skor setiap item diperoleh dari sekelompok subjek, tes dibagi menjadi beberapa belahan yang setara atau homogen. Membela suatu tes terjadi beberapa bagian yang setara dengan yang lain memiliki jumlah item yang sama banyak, taraf kesukaran yang seimbang dan isi yang sebanding. Kemudian berikut adalah beberapa pilihan cara atau membelah tes menjadi dua bagian. Dengan teknik konsistensi internal ini, hanya dengan melakukan satu kali pengumpulan data, reliabilitas skor perangkat pengukuran dapat diestimasi. Pada pembuktian instrumen dengan cara ini ada beberapa cara yang masing-masing dapat memerlukan persyaratan-persyaratan atau asumsi tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengestimasi reliabilitas dengan konsistensi internal diantaranya sebagai berikut. Yang digunakan adalah metode bela dua atau split half metode. Dalam teknik bela dua ini adalah suatu instrumen dikerjakan satu kali atau sejumlah subjek atau sampel suatu penelitian. Butir-butir pada perangkat dibagi menjadi dua. Pembagian dapat menggunakan nomor ganjil genap pada instrumen, atau separuh pertama maupun separuh kedua, maupun membelah dengan menggunakan nomor acak atau tanpa pola tertentu. Skor responden merespon setengah perangkat bagian yang pertama dikorelasikan dengan skor setengah perangkat pada bagian yang kedua. Teknik ini berpegang pada asumsi belahan pertama dan belahan kedua mengukur konstruk yang sama. Banyaknya butir dalam instrumen belahan pertama dan kedua harus dapat dibandingkan dari sisi banyaknya butir, atau paling tidak jumlahnya hampir sama. Ada beberapa formula untuk mengestimasi reliabilitas dengan metode belah dua, antara lain rumus Pearman-Brown, rumus Flanagan, dan rumus Rollin. Namun pada kesempatan ini akan saya jelaskan dengan menggunakan rumus reliabilitas dengan rumus Pearman-Brown. Rumusnya sebagai berikut. R disjoin I sama dengan 2R disjoin B per 1 tambah R disjoin B. Dengan R disjoin I sama dengan N sigma XY minus sigma X sigma Y bagi akar dalam himpunan N sigma X kuadrat minus dalam kurung sigma X kali 2. N sigma dalam himpunan N sigma Y kuadrat minus sigma Y kali 2. Dengan keterangan bahwa dengan R disjoin I sama dengan koefisien reliabilitas skor instrumen. Kemudian RB adalah koefisien korelasi antara dua belahan instrumen, dan N banyaknya responden. Kemudian X adalah belahan pertama dan Y adalah belahan kedua. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.